Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby dan kita akan kembali komentari si Happy Karyano. Ini orang bener-bener lucu guys. Gak pernah paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Coba dia komen seperti ini ya. Berarti Al-Quranmu nggak lengkap. Hanya klaim semata-mata mengatakan Al-Quran kitab sempurna. Al-Quran nggak bisa hidup tanpa Alkitab. Haha, mending murtad kalau sudah nggak percaya kitab sendiri. Padahal saya bilang apa ya? Saya bilang bentar. Nih, pas saya mengatakan bahwa dia kan heran, kenapa kok saya pakai dalil dari Alkitab, kenapa nggak pakai Quran? Nah, itu saya jelaskan begini kan, kemarin kan, di video sebelumnya, bahwa adakah tidak percaya Quran? Makanya saya pakai Alkitab yang Anda percayai. Jadi ini konteks mengenai apa yang saya pakai itulah apa yang harusnya dipercaya oleh dia. Karena percuma menyampaikan sesuatu yang dia percaya, tidak akan ada kesepakatan gitu kan. Sedangkan yang dia percaya aja belum tentu sepakat gitu kan. Nah, apalagi kalau dia tidak percaya itu Quran. Jadi coba Anda tonton semua video saya, biar Anda paham bahwa saya selalu memakai dalil dari Bible, karena itu yang kalian percayai biar kita nyambung gitu. Jadi ini biar nyambung guys, biar sepakat gitu kan. Jadi kalau nggak paham itu jangan asal komen dan tuduh sudah pindah sana sini. Kata-kata Anda pun kotor, tidak sesuai dengan ajaran kasih yang Pak Pendeta ajarkan. Jadi ini poinnya adalah, itu yang saya sampaikan. Jadi tidak ada saya menyebut bahwa saya tidak percaya Quran gitu. Ya. Saya percaya Quran, tapi dia tidak. Jadi, kok bisa dia mengatakan saya itu tidak percaya Quran gitu kan? Dengan komentar tadi. Bentar ya. Nih. Nah ini kan, berarti Al-Quranmu lengkap. Mending murtad kalau sudah nggak percaya kitab sendiri. Jadi guys ya, ini poinnya bahwa dia ini nggak paham. Jadi gini ya, saya katakan ya. Al-Quran itu lengkap. Saya tidak pakai Quran, kenapa? Karena kalau saya sampaikan, Anda pertama tidak percaya. Itu yang pertama. Kedua, ketika saya sampaikan dalil dari Alkitab, itu justru menguatkan dalilnya dari Quran. Ya, yang tidak saya sampaikan tadi. Karena kita semua sudah tahu isi Quran itu apa, gitu kan? Sudah tahu kita bahwa Yesus bukan Tuhan, ya kan? Bahwa Antikristus itu adalah Dajjal dan seterusnya, gitu kan? Dan itu adalah berhubungan dengan kalian juga nanti. Nah, jadi justru dalil yang ada dari kitab tuh memperkuat dalil yang ada dari Quran gitu. Jadi bukan nggak lengkap, tapi itu semua saling menguatkan gitu. Itu bukti bahwa Quran benar. Saling menguatkan, sama kayak buku pelajaran anak SMA. Nah, kalau kita misalnya di SMA tuh kan buku pelajaran SMA atau kuliah tuh kan tidak ada tuh kali-kali dasar, bagi-bagi tambah-tambah dasar nggak ada. Nah, itu ada buku SD. Nah, ketika kita anak SD kan tidak bakal percaya buku kuliah karena mereka nggak bakal paham, karena buku kuliah itu adalah buku tingkat tinggi, sama kayak Quran mereka tidak akan paham, ya kan? Jadi kita tuh pakai buku SD bukan karena kita tidak percaya buku kuliah atau buku SMA, tapi karena anak SD tidak mengerti buku kuliah, anak buku SMA mereka tidak percaya karena mereka baru mengerti baru tambah-tambah kurang-kurang. Jadi buku SD itu memperkuat buku kuliah, buku SMA bahwa benar bahwa materi yang sampaikan di kuliah SMA itu memang materinya sama dengan SD, ada tambah-tambah kurang-kurang bagi-baginya juga, cuman dalam tingkat yang lebih expert gitu guys. Nah sama seperti itu juga. Jadi makanya Islam tuh merangkai kepercayaan kepada kitab tuh ada 4, yaitu kepercayaan kepada kitab namanya Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Bukan hanya Quran. Jadi tiap kitab tuh akan saling memperkuat satu sama lain. Dalil Quran itu akan diperkuat oleh dalil di kitab-kitab sebelumnya. Jadi akan saling berhubungan guys, dan berkaitan. Itu yang sedang saya sampaikan gitu. Ini bukan masalah lengkap nggak lengkap. Quran itu lengkap. Justru karena kelengkapan itu ya diperkuat dengan bahwa juga dalilnya sama juga di Alkitab gitu guys. Paham ya? Jadi justru apa yang ada di Alkitab tuh ada di Quran juga gitu. Ya kan, misalnya kisah Nabi Musa itu di Alkitab ada, di Quran juga ada gitu kan, lengkap. Jadi kitab Al-Quran itu kitab sempurna, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi sama kayak misalnya kayak buku pelajaran SMP akan menyempurnakan buku pelajaran SD, karena di SMP juga belajar selain tambah-tambah kurang-kurang bagi-bagi, juga dipelajari tingkatan yang lebih sempurna lagi, yaitu tentang kuadrat misalnya. SMA lebih tinggi lagi, misalnya tentang saya lupa itu guys,
yang apa hitungan lebih tinggi. Lalu atau anggap pakai biologi. Di SD paling nama-nama buah, nama-nama hewan. Di SMP nanti di TK ya, di SD mungkin udah masuk ke apa genusnya hewannya apa. Di SMP nanti mungkin sudah masuk pada tentang pengenalan anatomi hewan. Mungkin di SMA sudah lebih lagi, yaitu tentang bagaimana reproduksi dan segala macamnya. Nah, bahkan apa namanya lagi di kuliah lebih canggih lagi tentang bagaimana cloning hewan misalnya. Nah, jadi itu saling menyempurnakan gitu. SD menyempurnakan ajaran TK, SMP menyempurnakan ajaran SD, SMA menyempurnakan ya kan ajaran dari SMP. Nah, begitu seterusnya. Jadi sama kayak apa namanya Taurat menyempurnakan kitab Zabur, ya kan? Injil menyempurnakan kitab Taurat. Nah, Quran menyempurnakan kitab Injil. Jadi semua itu saling berkaitan. Makanya apa isinya tuh banyak yang sama, guys. Karena saling menyempurnakan gitu kan. Nah, jadi sekali lagi ini si Happy kayaknya nggak ngerti, nggak paham dia. Ya apa namanya? Jadi Aquan ini bisa hidup tanpa kitab, bisa hidup tanpa kitab bisa. Kita selama ini tidak pernah pakai Alkitab. Kita hanya pakai Alkitab tuh ketika kita debat dengan Anda. Ya, ingat ya. Kita sebagai Muslim itu kita tidak pernah baca Alkitab, nggak pernah. Dalam konteks untuk mengetahui, cukup Quran saja sudah cukup itu. Ya, kenapa? Kita juga punya namanya kitab hadis, kita punya juga. Kita lengkap banget gitu. Nah, kita hanya memakai Alkitab untuk debat dengan Anda. Untuk dakwah dengan Anda. Kenapa? Karena itu yang kalian percayai. Gitu loh. Sama kayak gini. Kita debat dengan anak SD, ya. Misal kita anak SMA atau kuliah. Kita debat sama anak SD, ya pakai buku SD. Nggak mungkin kita debat sama anak SD pakai buku kuliah, buku SMA. Karena mungkin. Coba deh, ada yang anak SMA ya atau anak kuliah, coba debat sama anak SD. Pakai buku kuliah, buku SMA. Anak SD tidak akan percaya. Dia tidak akan paham. Makanya debat pakai buku SD. Nah, jadi debat dengan orang-orang Kristen ini ya, dengan teman kita saudara Happy Karyana, ya pakai kitab dia yang dia percayai. Sama kayak debat sama anak SD, ya pakai buku anak SD yang dia percayai, yang dia paham gitu kan. Ya itu pun kalau dia paham juga buku SD itu gitu. Intinya adalah sesuatu yang dia pahami, yaitu kitab dia sendiri. Jadi tanpa itu pun kita sudah lengkap, nggak perlu lagi. Cuman karena dia tidak percaya Quran, ya kita pakai yang dia percayai, gitu guys. Itu saja namanya. Jadi buku SMA, buku kuliah itu sudah lengkap. Nggak, jadi anak SMA, anak kuliah itu nggak perlu lagi buku SD, nggak perlu. Cukup buku SMA, kuliah itu cukup. Tapi kita perlu buku itu ketika debat sama anak SD. Nah, itu logikanya ya. Nggak mungkin ada debat sama SD pakai buku SMA, pakai buku kuliah, nggak mungkin. Karena mereka tidak akan percayai, karena mereka belum paham gitu guys. Oke, jadi mungkin segitu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.